Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dwenda Desriani dengan NIM 21141039P. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan soal yang sudah diberikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Diana SSI MKom selaku dosen grafika komputer. Sebelum masuk pembahasan, ada 4 poin yang harus dibahas. Yang pertama yaitu adalah toko grafik komputer, yaitu kedua sistem koordinat, yang ketiga dan yang keempat program menentukan grafik dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal pertama atau poin yang pertama, yaitu toko grafika komputer. Tokoh-tokoh dalam industri grafika komputer adalah orang yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teknologi grafis. Berikut ini ada 5 tokoh yang terkenal dalam dunia grafika komputer. Yang pertama, Ivan Sudhelm. Beliau dianggap sebagai ayah grafika komputer karena penemuannya pada tahun 1963, yaitu Sketchpad, perangkat lunak perangkat yang pertama yang memungkinkan pengguna untuk membuat gambar menggunakan perangkat input seperti mouse. Sketchpad adalah tongkat penting dalam sejarah pengembangan grafika komputer, terutama ketika digunakan dalam penelitian ilmiah dan simulasi. Yang kedua ada Ed Catmull, adalah seorang ilmuwan komputer dan ahli dalam teknologi animasi komputer. Catmull ini mengembangkan teknologi. Ada 2 inovasi penting dalam animasi komputer. Yang pertama, tampilan permukaan dan algoritma yang digunakan dalam shading. Yang ketiga, Jim Card adalah seorang pengusaha dan insinyur yang juga CEO founder dari Silicon Graphics, yang merupakan salah satu perusahaan grafika komputer terbesar pada tahun 1990-an. Setelah itu, Card juga mendirikan perusahaan Netscape Komunitas yang mengembangkan peramban web pertama. Yang keempat ada John Lasser, adalah seorang sutradara film dan animasi yang terkenal sebagai CEO founder dari Pixar Animation Studio bersama Catmull dan Steve Jobs. Kepiawaian dalam bidang animasi membuat John Lasser menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam industri grafika komputer. Yang kelima ada Tim Sweeney, adalah seorang programmer yang menjadi pendiri perusahaan Epic Games. Salah satu produk terkenal Epic Games adalah Unreal Engine. Digunakan oleh banyak pengembang untuk membuat game modern seperti Fortnite dan God of War. Tokoh penting dalam sejarah pengembangan grafika komputer, mereka telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teknologi grafis dan membuat animasi dan game menjadi lebih menarik dan realistis. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu sistem koordinat. Sistem koordinat adalah sebuah sistem referensi yang digunakan untuk menentukan posisi atau lokasi suatu objek dalam suatu ruangan atau bidang tertentu. Koordinat ini dihitung secara relatif terhadap suatu titik atau objek tertentu yang dianggap sebagai acuan dalam sistem tersebut dan dinyatakan dalam nilai numerik. Ada beberapa jenis sistem koordinat. Yang pertama, sistem koordinat karterial. Sistem koordinat karterial ini adalah sistem koordinat 3D atau 2D yang menggunakan 2 atau lebih sumbu tegak lurus satu sama lain. Pada sistem koordinat karterial ini, suatu objek dapat
diidentifikasikan oleh 3 koordinat, yaitu koordinat X, koordinat Y, dan Z dalam koordinat 3D, dan hanya untuk X dan Y ini dalam koordinat 2D. Yang kedua, koordinat polar. Koordinat polar adalah sistem koordinat lingkaran pada suatu sistem koordinat polar terdapat pada suatu titik diidentifikasikan oleh jarak dan sudut yang dibentuk oleh garis lurus dari titik acuan ke titik yang lain. Titik acuan ditempatkan di pusat lingkaran dan jaraknya diukur dari satu pusat ke titik, sedangkan sudut diukur dari garis horizontal dari sumbu X. Yang ketiga, sistem koordinat cylindrical adalah sistem koordinat 3D yang dinyatakan oleh 3 nilai numerik, yaitu jari-jari sudut dan jarak vertikal atau tinggi pada suatu koordinat titik didefinisikan oleh jarak dari titik acuan terdapat sumber referensi dan jarak vertikal bidang referensi. Selanjutnya, sistem koordinat sferikal adalah sistem koordinat 3D yang dinyatakan oleh jarak, sudut polar, dan sudut azimutal. Pada sumber koordinat sferikal adalah titik diidentifikasikan oleh jarak dari titik acuan, sudut terdapat sumber referensi, dan sudut rotasi terhadap bidang referensi. Dalam aplikasinya, sistem koordinat digunakan dalam berbagai bidang seperti matematika, fisika, grafika komputer, dan teknik sipil. Ini adalah sudut polar dan sudut azimutal. Nah, di sini adalah sudut rotasinya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin ketiga dan keempat di aplikasi MATLAB. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program ketiga dan keempat. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan program ketiga. Yang pertama, untuk menentukan rentang nilai X dan Y serta nilai jumlah grid yang digunakan untuk membangun grid, rentang nilai tersebut digunakan dengan menggunakan label X star, Xn, Xy, dan Yn. Dan untuk jumlah gridnya dengan menggunakan number point. Di sini saya menulis 50. Setelah itu, program menggunakan fungsi MaxGrid untuk menghasilkan grid titik X dan Y. Fungsi ini mengambil 3 vektor input masing-masing, mereferensikan nilai X, Y, dan Z dibuat oleh grid sendiri. Program menghasilkan grid dengan number point di titik sumbu-nya serta menciptakan nilai matriks X dan Y dengan mengukur number point X, dan number point Y. Setelah grid dibuat, program menghitung nilai Z untuk masing-masing nilai titik X dan Y. Grid menggunakan persamaan Z cos X Y tan 3Y dan sin XY dan menyimpulkan hasil dalam matriks Z. Setelah itu, masing-masing grafik atau subplot ditambahi dengan label X, Y, Z dengan fungsi X label X, Y label Y, X label Z, dan fungsi titel yaitu
Orientasi pandangan setiap subplot ditentukan dengan menggunakan fungsi view dengan menentukan dua parameter, yaitu azimuthal angle dan navigator angle. Plot 1 dengan subplotnya 221, plot 2 subplotnya 222 dengan view 30 minus 120. Untuk plot ketiganya yaitu subplotnya 223 dengan view-nya 45 dan 10, dan titelnya dibuat view kedua. Dan plot keempat dengan subplot 224. View-nya di sini 60 dan minus 100. Dan titelnya view 3. Dan setelah itu menampilkan hasil program grafik dalam suatu gambar dengan menggunakan fungsi picture dan subplot masing-masing, menampilkan 4 tampilan satu gambar dengan masing-masing grafik dan orientasi yang berbeda. Ini untuk default view-nya, view pertama, view kedua, view dan view ketiganya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor keempat. Baiklah, di sini saya akan membahas soal nomor 4. Untuk mengatur rentang nilai X dan Y dengan menggunakan X star, Y star, dan YN. Nah, untuk mengatur jumlah gridnya dengan menggunakan number point. Pada program untuk menggunakan fungsi mesh untuk menghasilkan grid titik X, Y, dan Z yang akan digunakan untuk membuat grafik. Fungsi ini menghasilkan matriks X, Y dengan ukuran numerik point X dan numerik point Y, dan kemudian menghitung nilai Z dengan masing-masing titik X, Y pada grid menggunakan persamaan Z sama dengan cos X, Y tan 3Y sin X, Y, sesuai dengan persamaan yang diberikan. Untuk menampilkan menggambar grafik tersebut dengan fix sama dengan figur. Pada grafik sub berkontur ini, AX ini adalah digunakan untuk menggunakan posisi atau ukuran masing-masing plot. Sama dengan plotnya 2,21, dan sub ini kemiringan X, Y, Z, dan kontur ini yaitu adalah mengatur ketebalannya, yaitu di sini saya 20 dan colornya berwarna black. Untuk labelnya diberi X label, Y label, Z label, dan fungsinya atau titel di sini dibuat sub berkontur. Grafik mesh berkontur AX ini untuk ukuran atau posisi yang di dalam plot. Subplotnya 221. Konturnya di sini 20 dan colornya berwarna black, diberi X label, Y label, Z label, dan titelnya diberi mesh berkontur. Selanjutnya kontur 2D. AX ini sama fungsinya untuk posisi atau ukuran yang ada di dalam plot. Isinya 2, 2, 3, konturnya di sini 20, X label, Y label, titelnya kontur 2D. Kontur 2D ini adalah untuk memvisualisasikan data yang teratur dalam suatu grid. Yang kedua, yang selanjutnya kontur 3D ini adalah untuk memvisualisasikan data yang teratur dalam suatu grid. AX4
Ini adalah posisi atau ukuran masing-masing plot. Konturnya di sini ditulis 20, sama seperti X label, Y label, Z label, dan title sama titelnya kontur 3D. Menentukan posisi subplot. Program mengubah posisi dan ukuran Windows figur dengan menggunakan fungsi set dan position dan menampilkan hasilnya dengan fungsi axis. Selanjutnya kita running hasil dari program yang sudah dibuat. Dan ini hasil dari program sub berkontur, mesh berkontur, kontur 2D, dan kontur 3D. Baiklah, itu saja video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.